jagat alit atau mikrokosmos dan jagat agung atau makrokosmos. Dua istilah yang sering kita dengar atau sudah cukup familiar di telinga kita, yaitu tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Apa itu? Orang Jawa menyebutnya kalau mikrokosmos itu adalah jagat alit, sedangkan makrokosmos adalah jagat agung atau jagat besar. Jagat alit itu apa? Jagat alit itu adalah jagat atau alam semesta yang ada dalam diri kita. Bagaimana? Dalam diri kita kok ada alam semesta? Ya, alam yang ada di dalam diri kita atau yang lebih populer disebut dengan alam bawah sadar. Lalu jagat agung atau jagat besar adalah apa? Alam yang ada di luar diri kita, yaitu alam semesta ini. Bumi kita, tempat hidup ini adalah jagat agung. Apa yang terjadi di jagat agung merupakan refleksi atau perwujudan dari apa yang tergambar di dalam jagat alit kita. Apakah itu benar? Ya, itu benar sekali. Karena apa? Di dalam jagat alit atau mikrokosmos kita adalah tempatnya atau dimensi di mana pikiran bawah sadar kita berada. Nah, pikiran bawah sadar kita ini memiliki kekuatan atau daya yang jauh lebih besar daripada pikiran sadar kita, yang mana dari keseluruhan daya atau kekuatan pikiran kita, pikiran sadar kita ini hanya memanfaatkan atau menggunakan daya sebesar 12% saja. Sisanya yang 88% itu ada di pikiran bawah sadar kita, yang mana tempatnya ada di alam bawah sadar kita atau mikrokosmos. Pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan memori, segala macam memori yang diberikan, diajarkan, didoktrinkan, serta diturunkan kepada kita sejak kita kecil sampai sekarang. Jika memori-memori itu banyak yang positif, doktrin-doktrin itu banyak yang positif juga, maka habit kita atau kebiasaan kita pun juga akan banyak yang positif. Namun jika memori-memori yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita ini banyak yang negatif, maka habit kita pun juga akan banyak yang negatif. Nah, habit di sini akan mempengaruhi personality kita, yaitu karakter kita. Jika habit kita banyak yang positif, kebiasaan-kebiasaan hidup kita dari kita kecil ini banyak yang positif, maka personality kita atau karakter kita pun juga akan banyak yang positif. Seperti kita terbiasa melakukan hal-hal yang positif, kita terbiasa melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat, maka karakter kita pun akan menjadi karakter yang sangat positif juga, sangat bermanfaat mungkin bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun bagi lingkungan kita. Nah, personality ini akan membentuk self image kita, pencitraan diri kita di mata masyarakat atau di mata orang lain, di mata lingkungan kita ini seperti apa. Ini tergambar dari self image kita, dan self image ini terbentuk dari personality kita atau karakter kita. Jika karakter kita ini banyak yang positif, banyak yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain, maka self image yang terbentuk dan terpancar dari diri kita yang ditangkap oleh orang lain, maka banyak yang positif pula. Orang-orang pun juga di sekitar kita juga akan banyak yang menyukai kita, akan banyak yang merasa nyaman bila berada di sekitar kita. Hal ini menyebabkan apa yang kita angan-angankan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang menjadi tujuan kita akan lebih mudah tercapai, karena banyak orang-orang di sekitar kita yang menyukai kita, yang mendukung kita, dan membantu kita. Mereka akan nyaman bekerja sama dengan kita, akan nyaman bersahabat dengan kita, akan nyaman berada di dekat kita, sehingga circle kita pun juga banyak yang positif. Nah, sebaliknya, jika habit kita, kebiasaan kita sehari-hari ini banyak yang negatif, maka akan personality atau
karakter kita yang terbentuk juga akan negatif pula. Jika personality kita banyak yang negatif, maka self image kita atau citra diri kita pun yang terpancar juga akan banyak yang negatif. Orang-orang di sekitar kita pun juga akan menangkap atau bisa dibilang akan mengetahui, bisa membaca kita ini orang yang banyak yang negatifnya. Misalkan, wah orang ini penakut, wah orang ini cengeng, wah orang ini lemah, orang ini jahat, orang ini egois, dan lain sebagainya. Nah inilah, dari sini maka circle kita pun juga akan dipenuhi dengan orang-orang yang negatif pula. Akan banyak orang-orang yang positif, orang-orang baik ini akan meninggalkan kita atau menjauhi kita. Mungkin circle kita tidak akan banyak, karena di situ juga akan adanya orang-orang yang negatif pula. Dan apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita raih, di sini juga akan bisa dibilang sulit tercapai. Karena apa? Yaitu tadi, orang-orang baik ini akan cenderung menjauhi kita. Sehingga jika kita menginginkan hal yang baik, menginginkan hal besar yang dimana di situ mengandung kebaikan, kemanfaatan, kita juga akan sulit mewujudkannya. Karena circle kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang negatif pula. Dan jumlah orang-orang yang seperti itu tidak mungkin lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam jagat agung kita merupakan pencitraan dari apa yang tergambar dari jagat alit kita atau mikrokosmos kita. Yaitu tadi, prosesnya seperti itu. Jadi jika hidup kita merasa sulit, banyak kesulitan, bisa jadi apa yang ada berawal dari mikrokosmos kita, dari pikiran bahwa kita ini sudah negatif, banyak yang negatif, akhirnya tercermin dari kebiasaan kita, kemudian membentuk karakter kita dan memancarkan self image kita ke orang-orang bahwa kita berkepribadian yang banyak negatifnya. Oleh sebab itu orang-orang pun enggan berdekatan dengan kita, orang-orang pun enggan bersahabat dengan kita, orang-orang pun enggan bekerja sama dengan kita. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan akan terasa sulit untuk terwujud. Jadi itu tadi sedikit ulasan saya tentang mikrokosmos dan makrokosmos, atau yang di Jawa disebut jagat alit dan jagat agung. Demikian, terima kasih atas waktunya. Mungkin bila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Bila dirasa masih terlalu singkat, bolehlah teman-teman menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, salam rahayu.